adai fardhi syahri Ramadan dan seterusnya itu enggak mencukupi sebagai syarat sah puasa niat itu. Apalagi yang mengucapkan itu enggak ngerti maksudnya. Enggak ngerti maksudnya dari kalimat itu. Apalagi seperti itu. Itu tambah lagi enggak dianggap niatnya. Dan niat itu yang diterima, yang benar itu, yang sah itu adalah di hati saja. Di hati kita itu ada niat pertama besok saya mau puasa, itu saja di hati. Terus disebutkan puasanya puasa Ramadan. Besok saya mau puasa Ramadan. Di hati saja itu, Pak, bahasa hati. Lalu niat itu harus ada dimulai setelah Isya sampai sebelum subuh. Niatnya dalam hati itu, saya akan puasa Ramadan besok, gitu aja. Itu harus ada habis Isya sampai sebelum subuh. Dan itu harus setiap malam, Pak. Harus setiap malam. Jadi nggak perlu diucapkan kayak itu, nawaitu samurdin, nggak perlu. Cukup di hati saja, jenengan ada kertek gitu dalam hati. Saya besok mau puasa Ramadan, itu aja di hati. Dan itu biasanya otomatis akan ada ketika kita makan sahur, Pak. Ketika kita sahur kan otomatis ada itu. Sahur buat apa? Buat besok mau puasa Ramadan kan? Otomatis ada itu ketika sahur itu. Bahkan ketika bangun tidur mau sahur aja sudah ada itu. Bangun tidur mau makan sahur tuh, saya mau sahur untuk puasa besok kan, itu sudah cukup, Pak. Sudah sah, terpenuhi syaratnya itu, untuk niatnya itu. Dan itu harus ada setiap malam. Dan saya pikir itu mudah sekali menghadirkan niat itu, apalagi ketika sahur. Pasti hadir niat itu untuk puasa besoknya itu pasti hadir. Dan itu sudah cukup. Kecuali misalkan ngelindur ya. Yang saya misalkan seorang itu ngelindur, bangun tahu-tahu makan itu, terus tahu-tahu subuh. Terus dia sadar itu. Nah, baru yang itu nggak terpenuhi niatnya. Karena ngelindur, nggak sadar itu. Nah, itu kan jarang kita. Biasanya kita kan bangun, gosok gigi atau wudhu, sudah ada niat dalam hatinya mau makan sahur untuk puasa besoknya, itu sudah cukup, Pak. Sudah terpenuhi syarat sah puasa. Jadi tidak perlu diucapkan itu. Tidak perlu diucapkan. Gitu nggih, Pak? Nggih. Ya maaf Ustaz ya. Ini Enggak apa-apa. enggak ikut. Ya, enggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah ditanyakan malah jadi tahu. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan yang jamaah yang lainnya, kami beri kesempatan. Mohon izin Ustadz sambil menunggu pertanyaan dari yang lainnya. Mohon izin untuk bertanya. Yang pertama, tadi masih ada yang masih belum begitu jelas, yaitu seseorang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga sudah tahu bahwa itu berdosa, tapi karena mengikuti hawa nafsunya ingin mendapatkan keuntungannya, sehingga dia tetap melanggar aturan dari Allah. Artinya mengikuti hawa nafsu itu sebagai bentuk mengilahkan ilahun hawa, mengilahkan hawa nafsu. Ini apakah termasuk mengilahkan hawa nafsu, termasuk musyrik atau bagaimana Ustaz hukumnya? Ya. Yang kedua, melakukan dosa ataupun melakukan suatu perbuatan yang menurut Ustadz yang lain dianggap sebagai hal yang haram atau dosa.
Tetapi ketika mendengar kajian di tempat yang lain menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak mengapa. Nah, ini kalau dia mengikuti ustadz yang mengatakan tidak mengapa, karena memang itu agak cocok dengan hati nafsunya. Ini apakah bisa dikatakan yang dosa ustadz yang menasihati dan dirinya terlepas karena dia merasa sebagai orang awam, dan ustadznya yang memberitahu bahwa itu tidak mengapa, itu ustadz yang sudah ilmunya memang cukup tinggi lah ya, begitu. Yang terakhir Ustadz, memang dalam kultum sering terdengar man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, juga man shoma ramadan dan lain sebagainya. Iya. Itu intinya diampuni semua dosanya. Kemudian juga puasa Asyura itu mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang dan yang sudah berlalu. Jadi kalau ketika kita berbuat dosa dan sudah merasa diampuni, apakah juga tidak perlu taubat nasuha, Ustaz? Iya. Ustaz, Oke. saya syukur. Nanti kalau lupa urutannya diingatkan lagi ya Pak, urutan pertanyaannya. C. Ada 3. Jadi yang pertama tentang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah itu, apakah disebut musyrik? Di pembahasan para ulama tentang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah itu bertingkat-tingkat. Kalau dia menuruti untuk bermaksiat kepada Allah dalam kategori dosa besar, maka dia fasik gitu Pak. Jadi nuruti hawa nafsunya untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak sampai musyrik karena perbuatannya ini dosa besar. Jadi kategorinya fasik gitu. Tapi kalau bid'ah misalkan ya, menuruti hawa nafsunya untuk berbuat bid'ah, ya berarti hukumannya di atas itu. Gitu. Tapi kalau nuruti hawa nafsunya untuk berbuat syirik kepada Allah, ya itu berarti kategorinya sudah menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Jadinya musyrik gitu. Jadi menjadikan hawa nafsu sebagai ilah itu bertingkat juga kata para ulama. Kalau sampai menjadikan tandingan bagi Allah untuk disembah, begitu, itu akhirnya sampai ke derajat musyrik juga. Gitu. Intinya seperti itu. Tapi ya bagaimanapun tetap itu tercela Pak, karena perintah Allah Ta'ala dikalahkan dengan perintah hawa nafsunya. Ini bagaimanapun tetap tercela itu, jelek itu. Jadi bahasa Allah Ta'ala menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah itu bahasa yang mencela sekali gitu. Perintah Allah meskipun sunnah, tapi dikalahkan dengan hawa nafsunya itu, masalahnya bukan karena sunnah atau tidaknya, tapi siapa yang merintahkan dan siapa yang dia selisih itu. Jadi urusannya tetap besar gitu. Kalau sampai nuruti hawa nafsu untuk mengingkari atau tidak mentaati perintah Allah meskipun itu sunnah, itu tetap besar urusannya. Meskipun dia tidak sampai derajat musyrik, tapi tetap urusannya besar dan hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada perbuatan itu. Naudzubillah, kalau bisa sampai pada tingkatan syirik kalau sampai menjadikan tandingan bagi Allah untuk disembah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang khilaf antara asatidah ya. Nah ini saya contohnya realnya masalah apa dulu contohnya. Jadi kalau memang itu khilaf fikih, biasanya tidak terlalu jauh itu selisihnya. Jadi kalau khilaf antara ustadz yang satu beda pendapat dengan ustadz yang lain, kalau resikonya itu dosa, itu biasanya jarang sekali Pak kasusnya itu. Meskipun ada ya Pak, ada jelas. Contohnya apa? Contohnya ya masalah cadar aja ya. Ya, masalah hukum cadar bagi wanita muslimah itu kan khilaf juga tentunya.
antara para ahli ilmu, antara yang wajib ditutup sama sunnah muakkadah ditutup gitu ya. Wajib ditutup, yang satu mengatakan sunnah muakkadah untuk ditutup. Artinya kalau dilepas nggak berdosa gitu. Ada juga pendapat yang seperti itu. Terus kita nuruti yang gampang. Karena hawa nafsu kita itu senangnya yang gampang-gampang, nuruti yang dibuka aja gitu. Karena ada pendapat ulama juga gitu. Ya, boleh apa enggak seperti ini? Ya boleh saja kalau itu khilafnya dianggap muktabar, ya, diakui oleh seluruh ulama dunia itu memang khilaf ya. Silakan saja. Contohnya ini masalah hijab ini memang ada khilaf ya. Tapi sebenarnya kalau khilaf ke masalah cadar ini khilafnya itu tidak begitu terkenal, Pak. Tidak begitu dianggap gitu. Meskipun yang menganggap tidak wajib itu juga ulama besar juga ya. Nah, misalkan kita milih yang nggak ditutup misalkan, karena ada pendukungnya juga dari ulama misalkan seperti itu. Itu kalau saran saya begini Pak, sebaiknya dipelajari dua belah pihak itu. Karena biasanya kalau khilaf yang intinya itu bisa dosa, itu biasanya khilafnya itu nggak begitu diakui. Contohnya buka wajah ya, kan termasuk dosa ya, tabarruj ya, menampakkan aurat gitu bagi wanita itu. Satu membolehkan, satunya nggak boleh. Kalau resikonya itu kalau dibuka itu dosa, menampakkan aurat, berarti khilafnya ini sebenarnya nggak begitu diakui biasanya. Biasanya ada tarjih yang kuat yang membantah pendapat yang membolehkan buka cadar, dan saya sudah membahasnya ini masalah cadar ini. Saya sudah mengkaji kitab tentang hukum cadar bagi wanita ini. Terlalu mudah untuk dibantah untuk mereka yang membolehkan membuka wajah itu. Terlalu mudah itu untuk dibantah itu. Ada beberapa dalil yang mereka belum masuk pada mereka sehingga membolehkan membuka wajah. Tapi intinya dari pertanyaan jenengan, kalau saya melakukan yang itu, apakah dosa saya ditanggung oleh yang berpendapat? Ya iya, jawabannya. Anda juga nanggung dosa, tapi nanti dipikul oleh yang berpendapat itu. Kita bukan berarti terus bersih dari dosa, Pak. Maksudnya kita milih yang nggak wajib cadaran gitu ya. Jadi setiap harinya kita buka wajah, dilihat oleh laki-laki ajnabi. Ya. Dosa juga, kita itu dosa gitu. Tapi yang merfatwa itu juga memikul dosa itu. Bukan berarti jenengan itu nggak berdosa ya. Karena bagaimanapun secara zahir jenengan berbuat dosa, ya tetap nanggung dosa, tetap dapat dosa, tapi yang berfatwa itu juga berdosa gitu. Yang berfatwa juga berdosa gitu. Jadi maksud saya masalah khilaf itu harus dipastikan dulu khilaf itu muktabar atau tidak. Muktabar itu diakui oleh ulama dunia itu. Seluruh ulama madhab mengakui kalau itu khilaf itu. Sulit ditarjih misalkan. Baru silahkan milih pendapat yang menurut kita nyaman gitu. Silakan aja gitu. Tapi kalau khilaf itu nggak diakui ya jangan milih. Kalau khilaf ulama itu nggak muktabar, nggak diakui ya jangan milih. Gitu. Karena itu nggak diakui ada khilafnya seperti itu. Nah seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga tadi sering disampaikan dalam kultum maqama Ramadan iman wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Iya, itu namanya kafarah dzunub ya. Amal soleh yang menjadi kafarah dari dosa-dosa itu. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bahkan kita berwudu pun berguguran dosa-dosa dari wajah, dari tangan, dari kaki. Berjalan kaki ke masjid, satu langkahnya ngapus dosa, gugur lagi. Kemudian amal soleh, gugur dosa lagi. Puasa, gugur lagi dosanya. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Apakah itu terus bisa menghapus seluruh dosa? Jawabannya enggak.
Jawabannya tidak. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa yang terhapus itu adalah dosa yang bisa terhapus dengan itu. Gitu. Jadi kalau model kafarah itu Pak, biasanya kaitannya dengan dosa-dosa kecil. Itu kemarin saya baca risalah tentang kafarah minas sagair itu. Tadi kafarat dosa-dosa kecil memang bisa terhapus dengan sholat tarawih, dengan jalan kaki ke masjid, dengan wudhu, dengan lain-lain. Itu bisa terhapus dengan amal-amal soleh seperti itu. Jadi intinya itu dosa yang terhapus terdahulu itu diampuni untuk dosa-dosa yang bisa terhapus dengan itu. Ini dosa kecil atau adapun dosa yang tidak terhapus dengan itu dan butuh taubat nasuha, butuh mengembalikan hak, butuh istihlal, maka nggak bisa hilang dengan puasa atau sholat tarawih, nggak bisa hilang. Dosa yang butuh kisos, ya, butuh istihlal, butuh taubat nasuha, dosa-dosa besar itu nggak cukup dengan tarawih. Bisa hilang hanya dengan taubat nasuha, ya berarti harus taubat nasuha. Nggak cukup dengan tarawih ataupun puasa. Wallahu alam gitu Pak, insyaallah penjelasannya. Jazakumullah khair Ustaz. Baik. Syukran. Mungkin lebih diperuncing dengan satu masalah Ustaz. Jadi tentang takbir keliling Ustaz. Takbir keliling itu kalau takbirnya kan sunnah Ustaz. Nah, prakteknya keliling ya. Terlepas dengan persiapan yang begitu matang sehingga tidak ada yang namanya musik, tidak ada buka aurat, laki-laki perempuan terpisah depan dan belakang, kemudian diikuti oleh anak-anak remaja dan orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini persiapannya seperti itu Ustaz. Dinasihati bahwa ini bid'ah ini dilihat dari caranya. Ya. Tapi kemudian setelah dikonsultasikan dengan ustadznya mengatakan ya ini karena untuk menghindari mafsadah kerusakan ya enggak mengapa. Nah, mensikapi hal seperti ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Syukran. Ya kalau itu sudah jelas Pak, nggak ada khilaf kalau yang seperti ini. Kalau ini jelas bid'ah ya bid'ah aja. Jadi siapapun yang mengizinkan ya tetap harus dikalahkan. Tidak ada syariatnya kok Anda mengizinkan gimana gitu. Lagian apalagi pertimbangannya tadi kurang masuk. Apa menimbulkan mafsadah apa, yang mafsadah apanya gitu maksudnya. Bukannya malah di rumah nggak mengeluarkan biaya itu malah maslahat. Merenungi Ramadannya kemarin diterima apa enggak sama Allah Ta'ala. Menyesali, sedih karena Ramadan sudah mau pergi. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi, tafakur. Malam itu tuh mereka pada merenung, malah bersedih. Karena Ramadan sudah mau pergi, malam itu sudah mau pergi. Kapan lagi dapat bulan yang seperti ini? Jadi malam itu para salaf itu pada merenung sendiri di rumahnya masing-masing, menyepi. Ini kita malah senang-senang kayak seolah-olah diterima semua ibadahnya. Menang dari apa gitu. Jelas itu kalau perbuatan bid'ah itu sudah nggak ada toleransi Pak, nggak ada khilaf. Artinya siapapun yang memerintahkan ya kita harus nggak bisa dituruti gitu seperti itu. Kalau masalah khilaf fikih masih kita ada toleransi untuk memilih. Tapi kalau yang seperti ini sudah nggak ada lagi Pak. Ini sudah keluar batas sudah dari syariah. Wallahu a'lam. Ya syukran Ustaz. Kalau kita menjadi takmir di situ ya Ustaz. Dalam posisi seperti itu kita sebaiknya keluar dari takmir sehingga nanti kedepannya mungkin ya tidak ada yang meluruskan atau kita mencoba untuk bertahan di situ tapi berusaha untuk meluruskan Ustaz. Syukran. Nah kalau jenengan bertahan ada efeknya untuk meluruskan ya jelas jenengan masih punya kekuatan untuk ingkar mungkar
karena punya jabatan itu dan ada efeknya gitu, lanjutkan aja Pak. Dengan ada kekuatan di situ kan, mumpung lagi jabat, saya tidak setuju seperti ini karena itu kemungkaran, bid'ah dan semisalnya. Nah kalau itu berpengaruh, lanjutkan aja Pak. Kalau misalkan jenengan di situ punya jabatan tapi tidak pengaruh sama sekali diabaikan ya, baroah itu jalan keluarnya sudah. Baroah, melepas diri dan apa namanya, biar nggak ikut tanggung jawab terhadap perbuatan dosa itu. Masalah nanti kekhawatiran nanti berikutnya nggak ada yang ngingkari, ya kita tetap ngingkari meskipun nggak sebagai takmir kan bisa itu. Malah kita terlepas dari beban gitu. Daripada sebagai takmirnya kita mas'ul, tanggung jawab terhadap perbuatan itu. Beda kalau kita warga biasa, kita juga bisa menyampaikan kepada takmir nasihat itu. Dan kita nggak terbebani. Tidak terbebani. Kalau menurut saya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Sudah azan Pak di sini Pak. Oh, ya, afwan Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Demikian kajian di siang hari, di pagi hari ini sampai siang sudah kita ikuti. Terima kasih kepada Ustadz Yahya, jazakumullah khair, dan juga kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Mohon maaf atas kesalahan dari kami dalam membawakan acara ini. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.